Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agung Ariwibowo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya mata kuliah di termodinamika, terutama di bab-bab awal. Ini kita akan masuk ke hukum 1 termodinamika tentang kekekalan energi seperti itu. Jadi ini pengantar untuk mata kuliah termodinamika yang selanjutnya di bab selanjutnya dasarnya kita mengambil dari bab 1 ini. Oke. Nah, sebelum membahas hukum 1 termodinamika, ini ada beberapa besaran yang harus kita pahami terlebih dahulu karena nanti terkait dengan perhitungan-perhitungan yang ada di bab selanjutnya seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada kapasitas panas ya, kapasitas panas. Ada kapasitas panas. Nah, kapasitas panas itu apa sih sebenarnya ya? Kapasitas panas itu bisa kita definisikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan 1 derajat suhu ya dalam satuan tertentu ya pada suatu bahan yang memiliki massa atau mol 1 nilainya. Jadi satuannya nanti dalam bentuk joule ini energinya tadi, gram ini massanya dari bahannya, Kelvin itu satuannya suhu. Jadi energi yang diperlukan untuk menaikkan per derajat Kelvin per gram dari suatu bahan. Atau di sini bisa juga diberi satuan dalam bentuk mol. Jadi nanti artinya energi yang dibutuhkan ya untuk menaikkan 1 derajat Kelvin untuk 1 mol bahan. Nah, itu yang disebut sebagai kapasitas panas. Nah, nilai dari kapasitas panas ini nanti akan menentukan besar kecilnya atau cepat tidaknya suatu bahan mengalami kenaikan suhu. Contohnya pada seperti ini. Misalkan kita memiliki metal ya, memiliki metal yang kita masukkan ke dalam air panas atau dipanaskan secara kontinu ya. Kemudian di sini kita punya kayu atau wooden ya di sini wooden. Nah, pada waktu tertentu, maka yang terjadi Yang terjadi adalah metal itu akan mengalami kenaikan suhu yang lebih cepat daripada kayu. Nah, itu karena apa? Karena nilai dari Cp metal itu lebih rendah daripada Cp dari kayu atau kapasitas panasnya metal itu lebih rendah daripada kapasitas panasnya si kayu. Sehingga apa? Dengan sedikit energi saja, nah ini tadi dengan sedikit energi saja, maka kenaikan dari suhunya itu lebih besar. Dengan catatan apa? Dengan catatan massa si metal dan massa si kayu itu sama. Seperti itu. Ya. Nah, di sini bisa kita rumuskan ya bahwa kapasitas panas itu adalah dV per dt atau bisa kita turunkan lagi Q-nya itu tergantung dari entalpi atau energi dalam seperti itu. Nah, untuk yang volume konstan ini kita mengacu nilai C-nya itu disimbolkan dengan bentuk CV ya, dengan bentuk CV. Nah, kalau untuk volume konstan ini dia akan banyak berhubungan dengan perubahan energi dalam sehingga nanti delta U untuk perubahan energi dalam sama dengan CV dt seperti itu. Ya, atau Q N kalikan delta U sama dengan NCV dt. Ini kalau misalkan sudah ada molnya, kalau sudah ada molnya atau sudah ada masanya tertentu, sehingga nilai I-nya nanti adalah NCV delta T. Kalau untuk kapasitas panas pada tekanan konstan itu lebih banyak berpengaruh terhadap entalpinya, seperti itu. Sehingga di sini kalau kita simpulkan delta H sama dengan integral dari T1 menjadi T2 Cp dt atau NCP dt atau NCP delta T, seperti itu. Nah, pada kondisi tekanan yang konstan itu di sini bisa kita lihat ya nilai Cp dari berbagai macam bahan itu berbeda. Di sini biasanya golongan apa ini? Ini ada diamond, ya ada grafit, ada Si, argon itu nilainya lebih rendah dibandingkan dengan etanol atau etanol yang Cp-nya lebih besar seperti itu. Ya, jadi semakin kecil nilai Cp maka dia akan semakin cepat mengalami kenaikan panas atau mengalami kenaikan suhu, seperti itu. Itu yang perlu diingat-ingatnya. Nah, sebenarnya kapasitas panas sendiri itu nilainya tidak konstan sebenarnya. Sebenarnya dia tergantung pada suhu di mana dia berada. Makanya di sini kalau kita mengintegralkan integral Cp dt di sini ya, integral Cp dt, maka Cp-nya ini di sini ada dt, maka Cp-nya ini pasti dia merupakan fungsi suhu ya di sini. Nah, di sini merupakan fungsi suhu. Nah, kalau mau menghitung nilai Q atau delta H, itu berarti yang kita hitung integral Cp. Tadi kalau misalkan NCP dt ya, Cp-nya, ini kalau kita mau menghilangkan R-nya, maka di sini cukup dikalikan R. Sehingga kita mengambil nilai Cp-nya ini tadi, yang ini.
Integral A plus BT plus BT kuadrat plus DT pangkat min 2. Ini kalau persamaannya kita ambil dari buku Smith Vanes ya. Nanti bisa jadi di buku yang lain bentuk persamaannya beda. Itu yang perlu kita note ya, perlu kita pastikan. Kita ketika melihat appendix, kita lihat dulu persamaan yang dipakai itu bentuknya seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya CP itu ya, atau kapasitas panas itu dia merupakan fungsi suhu. Tapi untuk beberapa hal, misalkan kalau kenaikan suhunya tidak terlalu tinggi, maka CP-nya bisa diasumsikan konstan seperti itu ya, untuk mempermudah pengerjaan atau perhitungan seperti itu. Nah, untuk bab ini, untuk perhitungan bab ini nanti masih kita asumsikan kalau nilai dari CP-nya itu konstan. Tapi nanti ketika masuk di bab 4 atau heat effects, maka teman-teman akan belajar menghitung CP yang tidak konstan tapi tergantung pada kondisi suhunya, seperti itu. Nah, kita masuk ke dasar dari raca energi ya. Yang pertama pasti diawali dengan raca massa, karena ketika ada suatu massa, maka itu ada energi yang terikut di situ ya. Nah, di sini akan kita bahas raca massa dan energi untuk sistem terbuka. Nah, sistem terbuka itu seperti apa sih? Sistem terbuka itu tergantung dari ada atau tidaknya massa yang menerobos batasan sistem. Seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya di ATK 1 dulu sudah diajarkan ya. Ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan ada lingkungan sama ada sistem, kita memiliki sistem boundary di sini ya, atau batas sistem. Maka kalau sistem tertutup itu tidak akan ada massa yang masuk maupun massa yang keluar. Nah, ini biasanya contohnya pada reaktor batch biasanya ketika kita sudah menginputkan starternya, kemudian bahannya, kemudian kita masukkan ke situ reaktannya, semuanya kita masukkan situ, kita tutup, kita biarkan dia bereaksi pada waktu tertentu. Sehingga pada saat waktu tertentu itu tidak ada massa yang masuk maupun massa yang keluar dari reaktor. Maka itu disebut sebagai sistem tertutup. Nah, kalau sistem terbuka seperti apa? Sistem terbuka ada massa yang menerobos ya, atau menerobos maupun masuk maupun keluar dari sistemnya. Ingat, jadi sistem terbuka atau tertutup itu hanya tergantung pada ada atau tidaknya massa ya. Massa yang masuk ataupun keluar dari sistem. Nah, contohnya ini banyak nih. Biasanya kalau alat-alat pada industri kimia itu kebanyakan beroperasi pada sistem terbuka ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Seperti itu. Contohnya pada reaktor Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR. Seperti itu. Atau mungkin dulu kalau di ATK 1 teman-teman pernah belajar neraca massanya kolom distilasi ya. Kolom distilasi itu ada yang masuk, ada yang berubah menjadi distilat, ada yang berubah menjadi final product secara kontinu. Maka itu sistemnya disebut sebagai sistem terbuka. Seperti itu. Nah, pada sistem terbuka itu ada beberapa besaran yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah massa, satuannya kilogram per second, kalau dia dinyatakan dalam bentuk laju ya. Kemudian laju alir mol, satuannya dalam mol per second. Bisa juga dalam bentuk volume. Ya, volume berarti di sini satuannya juga volume, bisa meter kubik, bisa mililiter, bisa liter, atau satuan volume yang lain per second, atau kecepatan aliran. Kecepatan aliran ini yang mungkin bisa digunakan juga ya dalam bentuk meter per second kalau kita mengetahui luas penampang pipa ya. Luas penampang pipa, kan pipa itu bentuknya bunder ya, atau bulat gitu. Misalkan kita tahu luas penampangnya, maka untuk mencari laju alir volumetriknya itu tinggal kita kalikan kecepatannya, kita kalikan dengan luas penampangnya tadi. Maka kita peroleh laju alir volumetrik. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan laju alir massanya gimana? Nah, kita pakai hubungan persamaan densitas, di mana rho sama dengan M per V, ya, M per volume. Nah, volumenya itu kita ngambil dari laju alir volumetrik ini. Berarti kalau kita tahu rho-nya, kita akan tahu massa yang mengalir berapa kalau kita ketahui volumenya. Ya, berarti tinggal M sama dengan rho dikalikan dengan laju alir volumetriknya. Kita temukan laju alir massa. Kalau mau ngubah menjadi mol, ya kita tinggal bagi dengan berat molekulnya atau MB-nya. Seperti itu. Jadi ini besaran yang sering digunakan pada sistem terbuka. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Laju alir massa itu bisa kita peroleh dengan persamaan dari hubungan densitas ya, di mana rho sama dengan M per V. Nah, di sini V-nya kita simbolkan dengan Q. Q ini di sini ya, Q kecil laju alir volumetrik. Laju alir volumetrik. Kalau Q besar itu biasanya panas ya, seperti itu. Laju alir volumetrik. Maka rho sama dengan M sama dengan rho kalikan Q ya, atau laju alir volumetriknya ini. Nah, laju alir volumetrik kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari kecepatan
dikalikan dengan luas penampang. Ya, di situ kecepatan kalikan luas penampang. Nah, kalau mau dapat laju normal ya tinggal dibagi dengan MR-nya saja, seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami di sini misalkan ada pipa ya, ada pipa yang ukurannya tadi besar berubah menjadi ukuran kecil. Di sini laju alir masanya tidak berubah. Laju alir masanya tidak berubah ya. Jadi masanya yang mengalir tetap seperti itu, baik di sini maupun di sini. Yang beda apa? Yang beda adalah kecepatannya sebagai imbas dari perubahan luas penampangnya, seperti itu. Biasanya nanti kalau luas penampangnya di sini kecil, agar nilai masanya tetap, maka nilai dari kecepatannya itu kan bertambah lebih besar, seperti itu ya. Kalau ini dari kecil membesar, biasanya kecepatannya menjadi berkurang. Ya, kecepatannya menjadi berkurang karena luasannya bertambah, seperti itu. Jadi imbasnya seperti itu. Kalau kita mengasumsikan nilai dari rho itu konstan, seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan ada liquid incompressible di mana rho-nya konstan, mengalir secara steady ya dalam suatu pipa yang diameternya bertambah. Diameternya bertambah ini. Ilustrasinya seperti ini. Sepanjang pipa dengan pada titik 1 ya di sini, diameternya itu 2,5 cm. Kecepatannya 2 meter per second dan diameter titik 2 itu adalah 5 cm. Hitung kecepatan pada titik 2 dan perubahan energi kinetik dari 1 ke 2. Maka di sini yang dapat kita pastikan apa? Yang dapat kita pastikan nilai dari A ya atau luas penampang pada titik 2 ini pasti lebih besar daripada titik 1. Sehingga untuk mengecek jawaban kita nanti benar apa salah, itu kita cek aja, maka kecepatan kita di sini harus lebih kecil daripada 2 meter per second. Kalau kita menghitung dapat kecepatannya lebih besar daripada 2 meter per second, itu pasti salah ya. Karena seperti yang tadi, di sini ada hukum kontinuitas ya, kontinuitas di sini ya. Maka kalau ada A-nya bertambah, maka V-nya mengecil. Kalau ada V-nya bertambah, maka A-nya yang mengecil. Nah, pada kasus ini, yang bertambah adalah luas penampangnya. Jadi V-nya nanti pasti dia lebih kecil. Seperti itu ya. Nah, ini Anda bisa kerjakan ya. Tapi dengan catatan itu tadi ya. Kalau jawabannya lebih besar daripada V1, maka dipastikan jawaban Anda keliru. Seperti itu. Silakan Anda coba kerjakan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita masukkan raca massa untuk sistem terbuka. Nah, di sini misalkan kita punya kontrol volume atau bandari tadi ya, kontrol bandari untuk suatu sistem seperti itu. Nah, raca massa dari sistem ini misalkan ada M1 masuk, M2 masuk, M3 keluar. Raca massanya seperti ini ya. dm per dt ditambah dengan delta M itu sama dengan 0, seperti itu ya. Nah, delta M-nya itu apa? Delta M-nya itu adalah selisih antara yang masuk dan yang keluar. Ya, karena raca massa itu belum tentu yang masuk harus sama dengan yang keluar, itu belum tentu. Karena apa? Bisa terjadi yang namanya akumulasi dalam sistem. Nah, seperti itu ya. Jadi dm per dt itu belum tentu sama dengan 0, seperti itu ya. Bisa jadi kalau dm per dt itu sama dengan ini pindah ke ruas kanan menjadi minus delta M, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nilai M1 plus M2 ini lebih besar daripada M3, maka di sini ada akumulasi positif. Ya, jadi ada massa yang masuk tapi nggak ikut keluar. Ya, artinya apa? M1 plus M2 itu lebih besar daripada M3. Atau misalkan M1 plus M2 itu lebih kecil daripada M3. Maka akumulasi yang di dalamnya ini negatif. Jadi massanya semakin berkurang terus nanti di dalam kontrol volumenya seperti itu. Ya, jadi di sini dengan menggunakan persamaan yang tadi ya, kalau massa itu dinyatakan dengan rho kalikan kecepatan dikalikan dengan luas penampang, maka dm per dt ditambah dengan delta M. Delta M-nya kita ganti dengan rho kalikan V kalikan A sama dengan 0. Seperti itu. Tapi kita lihat dulu di sini nanti, apakah dia dalam keadaan steady state atau enggak. Seperti itu. Kalau dalam keadaan steady state, maka nilai dari akumulasinya delta M-nya ini sama dengan 0. Seperti yang sering kita pelajari di ATK 1 dulu ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan dalam keadaan steady state, akumulasi massa dalam sistem itu sama dengan 0. Berarti nilai dari delta PVA ya, atau M1 plus M2 ya, atau misalkan ginilah, yang keluar dikurangi yang masuk sama dengan 0, atau yang masuk dikurangi yang keluar sama dengan 0, itu berarti dia dalam keadaan steady state. Ya, misalkan di sini, M3 minus M2 minus M1 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya jumlah dari M3 itu sama dengan M1 plus M2, atau jumlah yang keluar sama dengan jumlah yang masuk, seperti itu. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan kontinuitas ya, persamaan kontinuitas, di mana
V3 kecepatan ya ini dibagi dengan A3 dibagi dengan V3 itu nilainya 0 kalau kita jumlahkan seperti itu. Ini disebut sebagai persamaan kontinuitas. Itu yang perlu kita ingat-ingat ya. Nah, itu kalau tadi neraca masanya, sekarang kita masuk ke neraca energinya. Karena apa? Karena massa yang mengalir itu pasti membawa suatu energi. Seperti itu ya. Nah, di sini dinyatakan besarnya perubahan energi di dalam kontrol volume itu sebanding dengan energi yang masuk dan keluar dari kontrol volume tersebut. Ya. Nah, terus energinya berasal dari mana? Energinya berasal dari massa bahan yang mengandung energi total. Berarti M1, M2, dan M3 ini masing-masing memiliki energi yang terdiri dari energi dalam, energi kinetik, dan energi potensial. Seperti itu ya. Nah, jumlah total dari suatu energi itu tergantung pada masanya, jumlah masanya yang membawa. Kalau ini satuannya dari massa, masih dalam satuan per massa atau per mol di sini boleh. Sehingga total energinya itu harus dikalikan dengan massa di sini. Oke, jika dalam sistem terdapat aliran keluar dan masuk pada sistem, maka persamaan energinya itu adalah selisih antara energi yang keluar dan energi yang masuk, seperti itu. Ya, makanya dipakai delta dari energinya itu adalah U plus setengah V kuadrat plus ZG kalikan N kalau mau mencari total energi ya, selisih energi totalnya. Seperti harus dikalikan dengan N. Nah, persamaan tadi itu berkaitan dengan hukum satu termodinamika, di mana dulu kalau kita sering sebut waktu yang paling gampang ya di SMA dulu kita sebut bahwa hukum termodinamika 1 itu adalah hukum tentang kekekalan energi, di mana energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, seperti itu. Nah, ini kemudian kita terapkan ke proses di industri ya. Ketika ada proses di industri, maka harus juga menganut kekekalan energi ini. Jadi misalkan kalau dalam suatu proses itu diberikan Q ya, kalor ya dengan jumlah tertentu ke dalam sistem dan sistem melakukan usaha. Jadi ketika kita memberikan energi kemudian sistem memberikan usaha ya, menyalurkan energi tersebut, maka perubahan energi dalam dari sistem itu sama dengan selisih antara Q dan W. Kalau misalkan nilai kalor yang kita berikan itu sebanding dengan usaha yang dia lakukan, maka delta U-nya sama dengan 0, jadi tidak ada perubahan energi dalam. Tapi kalau misalkan Q-nya kita berikan itu lebih besar daripada W-nya, maka itu ada perubahan energi dalam, seperti itu. Nah, U atau energi dalam sendiri merupakan besaran representasi dari keadaan sistem, serta fungsi dari variabel. Nah, itu nanti akan kelihatan ya, ketika delta U berubah itu, yang paling gampang sebenarnya bisa diamati dari perubahan suhunya. Tapi pada suatu saat juga bisa kita amati dari perubahan volume atau tekanan dari suatu sistemnya itu, seperti itu. Nah, di sini, jika akumulasi energi dalam sistem juga dipengaruhi oleh besarnya panas, Q dan W, maka yang itu tadi ya, perubahan energi dalam sistem, yang tadi ini energi yang dibawa oleh bahan, ya, energi yang dibawa oleh bahan, dan energi, ini Q sama W ini energi dari lingkungan tadi. Ini energi dari bahan, ya yang ini energi dari lingkungan. Jadi ada dua ya, yang mempengaruhi. Energi dari bahan sama energi dari lingkungan, seperti itu. Nah, kerja sendiri atau W itu sebenarnya didefinisikan ada dua ya, seperti itu, yaitu yang pertama ada workflow, itu kerja yang terasosiasi dengan aliran fluida yang masuk dan keluar dari sistem, atau dengan work shaft ya, atau shaft work. Yang ini biasanya berkaitan, kalau paling gampang di teknik kimia itu berkaitan dengan pompa, berkaitan dengan pengaduk, seperti itu ya. Nah, itu nanti akan coba kita mengerjakan persamaan ini, seperti itu. Kita lewati. Nah, di sini. Jika akumulasi energi tadi dipengaruhi oleh panas ya, seperti yang tadi, maka dapat dituliskan sebagai berikut, di mana nilai dari W itu tadi kan ada workflow sama work shaft. Nah, workflow itu kita asumsikan di sini perubahan P dan V dari sistem atau dari fluidanya ya, ditambah dengan shaft di sini. Nah, sedangkan kalau kita ketahui sendiri entalpi dulu ya, entalpi itu bisa dijabarkan dengan U plus PV, karena di sini ada U, di sini ada delta PV ya. U delta PV ini kita pisahkan, maka kita ketemu di sini menjadi delta H di sini ya. U sampai PV-nya ya, maka perubahan energi internal energi itu sama dengan ya, ditambah dengan ini tadi energi yang dimiliki oleh bahan sama dengan energi yang diberikan oleh atau energi dari lingkungan yang terasosiasi dengan lingkungan. Ada Q, ada Bs. PV-nya tadi masuk ke dalam entalpi tadi, karena U plus PV kalikan M, M-nya sama ya.
maka itu menjadi H. Seperti itu. Jadi persamaan energinya itu berubah menjadi ini. Seperti itu. Nah, jika prosesnya steady, maka kan tadi dm per dt-nya kan 0 ya kalau steady state ya. Oke, maka dmu per dt itu nilainya juga 0. Kalau ini kita coret ya dmu per dt kalau prosesnya steady ya di sini, maka tinggal persamaan ini. Nah, ini persamaan energi bahan dan ini persamaan lingkungan. Maka delta H plus setengah V kuadrat plus ZG kalikan M sama dengan Q plus ds di sini ya. Nilai kedua ruas dibagi dengan laju alur massa, maka kita dapatkan persamaannya ini. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita masih jabarkan dia persamaannya dalam bentuk seperti ini, maka nilai besarannya semuanya di sini dalam satuan energi per massa atau energi per mol ya kalau persamaan ini. Jadi, kalau ini kita punya sistemnya, sistemnya itu steady state atau dm per dt-nya sama dengan 0, tidak ada perubahan massa dalam sistemnya seiring dengan berjalannya waktu, maka persamaan energinya itu ini. Ya, delta H ditambah dengan delta V kuadrat ditambah dengan delta ZG sama dengan Q plus Ws. Ini perubahan entalpi ditambah dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial sama dengan Q plus Ws. Q-nya dan Ws-nya itu terasosiasi dengan lingkungan. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh misalkan kita punya sebuah kontainer ya, kontainer atau wadah dengan massa 5 kg berbahan besi. Ya, dengan nilai Cp-nya atau kapasitas panasnya itu setengah kilojoule per kilogram Kelvin yang berisi air dengan massa 40 kg. Jadi ada kontainer massanya 5 kg, itu diisi dengan air massanya 40 kg. Dengan suhu 25 derajat Celcius. Jadi kontainer sama airnya awalnya suhunya sama ya, 25 derajat Celcius. Kemudian dalam wadah yang berisi air tadi dimasukkan besi dengan massa 2 kg pada suhu 500 derajat Celcius. Jadi ini ada besi panas itu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air tadi. Setelah mencapai keseimbangan, berapa suhu air dari sistem tersebut? Asumsikan tidak ada panas yang hilang ke lingkungan. Jadi kita asumsikan tidak ada panas yang hilang ke lingkungan. Jadi ini prosesnya proses adiabatis seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ada air 40 kg, masanya 40 kg, suhunya 25, Cp-nya 4,18. Kontainer wadahnya ini, oke, masanya 5 kg, kemudian suhunya 25, Cp-nya setengah kilojoule per kilogram. Besi, masanya 2 kg, kita masukkan ke sini tadi, besi panas, T3 500 derajat Celcius, Cp-nya setengah kilojoule per kilogram, seperti itu. Nah, cara ngerjakannya gimana? Cara ngerjakannya itu kita tuliskan dulu neraca energinya tadi di sini ya. Delta H plus setengah V kuadrat plus ZG sama dengan Q plus Ws, seperti itu. Nah, ini nilai V dan Z itu 0. Kok bisa? Ya iya, karena dia tidak mengalir kan, tidak mengalir maka tidak ada perubahan kecepatan, seperti itu. Nah, dia juga tidak ada mengalir pada ketinggian tertentu karena dia diam dari wadahnya tadi, maka nilai energi potensialnya juga 0. Oke. Kemudian apakah dalam sistem tadi ada Q yang keluar ataupun Q yang masuk? Misalkan kalau ini kita panaskan maka ada Q yang masuk. Kan nggak ada ya. Tadi diasumsikan bahwa tidak ada panas yang masuk dan keluar dari sistem. Maka nilai Q-nya juga 0. Kemudian apakah di dalam sistem ini ada misalkan contohnya pengadukan seperti itu ya. Karena nggak ada pengadukan di sini kan ya. Karena nggak ada maka nilai Ws-nya sama dengan 0. Sehingga menyisakan delta H ya entalpinya ini perubahan entalpinya itu sama dengan H1 plus H2 plus H3 sama dengan 0. Seperti itu. Di mana H1 itu dihitung dari apa? H1 kan lineasi air tadi. Nah, di sini sistemnya gini prosesnya. Airnya dalam keadaan dingin, oke, 25 derajat Celcius, kita masukkan besi panas. Nah, lama-kelamaan kalau kita tunggu kan dia berhenti kenaikan suhunya. Dan si besi ini juga berhenti penurunan suhunya. Karena dia kan kontak dengan fluida yang suhunya rendah dan air ini kontak dengan benda yang bersuhu panas, sehingga pada suatu saat itu mencapai keseimbangan di mana suhunya konstan. Nah, suhu konstannya itu saya tuliskan dengan Tc di sini. Sehingga perubahan energinya itu sama dengan M1 Cp1 kalikan Tc minus Tref ya. Nanti saya jelaskan Tref ini apa. Minus M1 Cp1 kalikan T1 minus Tref. Nah, Tref itu apa sih? Tref itu ini. Jadi nilai delta H ya itu dihitung sebenarnya entalpi itu dihitung dari kondisi tertentu, selisihnya pada kondisi base tertentu ya. Misalkan kita mengambil T referensinya itu di sini misalkan 25 derajat gitu. Jadi entalpi itu dibandingkan dengan entalpi pada saat suhu berapa seperti atau kita jadikan dia perubahannya kita bandingkan dengan pada saat dia suhu berapa. Misalkan di sini
T-reference-nya ini bebas ya, bebas. Tapi yang paling aman tuh kita pakai di suhu 25 derajat Celcius. Jadi delta H1 itu misalkan kalau kita punya suatu benda nih, mungkin kita punya ini mangkok ini pada suhu 40 derajat Celcius. Itu entalpinya berapa? Maka entalpinya si mangkok ini pertanyaannya delta H-nya itu berapa? Seperti itu ya. Jadi entalpinya itu nggak bisa dihitung ya. Yang bisa dihitung itu adalah selisih entalpi dari kondisi referensinya. Seperti itu. Jadi entalpi itu nggak bisa dihitung. Ingat, yang bisa dihitung itu adalah delta H atau perubahan entalpi dari kondisi referensinya. Seperti itu. Nah, di sini kebetulan kondisi referensinya ini bisa kita pilih di suhu 25 derajat. Jadi misalkan kalau si air tadi ada di suhu 40 ya, ini misal di suhu 40, maka besarnya entalpi dia dibandingkan dengan entalpi pada suhu 40 itu adalah MCP T1 ya, kondisinya T1 dia dikurangi dengan Tref atau T-reference-nya dibandingkan dengan T-reference atau entalpinya dia pada suhu reference. Seperti itu. Begitu juga ketika dia mendapatkan Q ya. Jadi misalkan pada suhu 40 tadi kita tambahi dengan Q panas, maka dia kan bertambah suhunya panas kan ya. Bertambah suhunya panas naik ke T2. Oke, nah perubahan entalpi di T2 ini berapa? Maka tetap kita bandingkan dengan Tref-nya, Tref-nya itu berarti pada saat T2 ini besarnya perubahan entalpinya terhadap Tref itu adalah MCP T2 minus Tref. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dari kondisi 1 berubah menjadi kondisi 2, berapa perubahan entalpinya atau delta H totalnya? Maka tinggal dikurangi delta H2 minus delta H1. Nah, di sini karena sama-sama memakai referensi pada suhu 25 derajat Celcius atau Tref-nya sama ya, maka di sini bisa kita coret nih. Tref kita coret, tinggal T2 minus T1. Di mana masanya kan tetap ya tadi. Masanya tetap, CP-nya juga kita asumsikan konstan. Maka sering kita tuliskan kalau dulu di pelajaran SMA, delta H itu sama dengan MCP T2 minus T1. Nah, ini sebenarnya itu sudah melewati yang ini tadi. Jadi langsung kan ditulis seperti ini. Tapi sebenarnya untuk menghitung entalpi itu kita menghitungnya tetap dibandingkan dalam kondisi referensinya atau Tref-nya. Kita kembali lagi ke sini. Maka di sini kalau kita bandingkan di sini ya, tadi setelah mencapai suhu kesetimbangan atau T konstan ya di sini, maka karena Tref-nya sama, maka delta H1-nya tinggal TC minus T1. Begitu juga untuk delta H2 dan delta H3. Kita masukkan ke sini. MCP TC minus T1, ini untuk T1 ya airnya tadi. M2 CP TC minus T2, ini untuk kontainernya ya, karena dia punya juga menyerap panas nantinya ya. Ditambah dengan MCP3 TC minus T3, itu ya. Jadi TC minus T3. Karena nilai T1 dan T2 sama, maka ini bisa kita ganti T1 semua. Sehingga nanti M1 plus M2 sama dengan CP1 kalikan TC minus T1. Seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan CP-nya sama juga ya. Kalau CP-nya nggak sama ya perlu dihitung seperti ini. Ini seharusnya nggak boleh ditulis seperti ini ya. Nggak boleh ditulis seperti ini karena apa? Karena nilai dari CP-nya si ini tadi, si M1 sama M2 itu beda. Ini bolehnya nanti sebenarnya bisa ditulis seperti ini aja, dihitung ya, nanti M3 CP3-nya kita pindah ke ruas kanan. Seperti itu, kita pindah ke ruas kanan. Seperti itu. Jadi, ini saya hapus biar tidak membingungkan ya di sini. Ini saya hapus. Nah, ini saya hapus di sini. Ya. Nah, di sini jadi persamaannya nanti untuk menyelesaikan persamaan ini, Anda pakai persamaan ini, tinggal ini dipindah ke ruas kanannya. Nah, ini ganti T3 minus TC. Nah, ini biasanya sebenarnya kalau teman-teman dulu di SMA itu sering ngomongnya dia sebagai asas Black sebenarnya, di mana kalor yang diserap sama dengan kalor yang diterima. Kalau di sini kan ini kalor yang diterima nih, ya. Kalau ini kalor yang diserap, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi asas Black itu sebenarnya diturunkannya dari persamaan ini. Seperti itu. Jadi untuk mencari TC-nya, karena
semua variabel yang lain kan diketahui ya, M1 CP1 diketahui, M2 CP2 diketahui juga, M3 CP3 diketahui, T1 diketahui, T2 diketahui, tinggal kita mendapatkan TC-nya saja berapa. Seperti itu. Oke, jadi gampang. Ini silakan nanti coba Anda kerjakan ya. Nanti kita pada saat tatap muka akan coba kita bahas secara bersama-sama apakah jawaban dari yang kita kerjakan benar atau salah. Seperti itu. Oke, mungkin untuk hukum termodinamika 1 secara singkat penjelasannya seperti itu. Nanti akan banyak latihan soal bersama ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.